Kematian memang tak pernah ada yang tahu ataupun menduga kapan ia akan datang. Sehingga tak heran bila kita yang masih hidup ini disarankan agar terus mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dimanapun ia berada. Akan tetapi banyak kisah misterius yang menyatakan bahwa orang-orang yang telah meninggal jauh dari keluarga dan kerabatnya dapat mengirimkan pesan yang belum sempat mereka sampaikan selama hidupnya. Seperti yang terjadi dalam kisah orang-orang yang telah meninggal berikut ini yang telah on the spot rangkum dalam misteri-misteri pesan dari dunia lain. Diawali dengan misteri SMS dari seorang wanita yang telah meninggal di Amerika Serikat. Seorang wanita bernama Rajwinder Kaur dari Queens, New York diketahui telah meninggalkan rumah pada hari Minggu untuk pergi bekerja sebagai relawan di sebuah pusat tunawisma di Brooklyn sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Namun sejak itu ia tak pernah kembali. Kemudian tiba-tiba kakak Kaur, Gurpreet, menerima pesan teks dari ponsel adiknya tersebut yang berbunyi, "Gadis dengan ponsel ini sudah mati," dengan tersenyum. Namun tak jelas apakah SMS ini dikirim oleh si gadis atau orang lain dan apakah motifnya. Awalnya ia mengira adik perempuannya tersebut tengah mengirimkan pesan bernada canda. Namun lama-kelamaan keluarga keturunan India ini pun panik setelah Kaur tak pernah kembali lagi. Pihak keluarga pun langsung menghubungi polisi dan temuan sementara pihak berwajib menyatakan bahwa ponsel Kaur itu terlacak menuju ke daerah Brooklyn malam itu, di mana ia kemudian mematikannya dan tak ada jejak lain darinya setelah itu. Menghilangnya wanita berusia 26 tahun itu kian membuat keluarganya ketakutan dengan adanya kemungkinan Kaur telah bergabung dengan sekte sesat. Namun demikian, pihak keluarga berharap ia akan segera kembali. Selanjutnya adalah misteri email dari seorang pria yang telah meninggal di Pennsylvania, Amerika Serikat. Pria bernama Jack Frost diketahui telah meninggal secara mendadak akibat gangguan irama jantung di Juni 2011 lalu pada usia 32 tahun. Namun berita duka itu berubah menjadi misteri setelah sejumlah orang terdekatnya mulai menerima email misterius dari akun email Frost yang menyebutkan percakapan-percakapan pribadi mereka dengannya sebelum meninggal pada 5 bulan kemudian. Keluarga Frost mengatakan bahwa mereka tak mengetahui password akunnya dan tak percaya akunnya telah dibajak. Salah seorang penerima email itu adalah teman masa kecilnya Tim Hart dari Dunbar yang mengatakan bahwa mereka sudah tak terpisahkan selama 17 tahun hingga saat kematiannya. Hart terpana ketika menerima email dari temannya itu di bulan-bulan November setelah kematiannya. Email itu sangat singkat dan pendek, namun langsung ke hal yang hanya Jack dan Hart yang tahu tentang itu. Yang membuat bulu kuduk kian merinding, dalam judul subjek pesan itu tertulis kata-kata, "Aku sedang menonton. Apakah kamu mendengar saya? Saya ada di rumahmu. Bersihkan lotengmu." Sementara Hart mengaku pernah mengobrol di loteng rumahnya tak lama sebelum kematian Frost. Sepupu Frost, Jimmy McGraw, juga mengatakan bahwa ia menerima email dari almarhum yang menyinggung soal cedera pergelangan kakinya yang terjadi setelah Frost meninggal dan memperingatkannya agar berhati-hati. Meski demikian, sumber-sumber email tersebut tetap menjadi misteri bagi keluarga Frost dan sejumlah teman yang mengatakan bahwa mereka menerima pesan-pesan itu sebagai hadiah. Berikutnya adalah misteri telepon dari seorang pria di Amerika Serikat. Pada bulan September 2008, sebuah kecelakaan telah terjadi antara kereta komuter yang melewati daerah Chatsworth bertabrakan dengan kereta barang, menewaskan 25 orang dan melukai 135 lainnya di California. Salah satu penumpangnya adalah Charles Peck, karyawan Delta Airlines, yang tewas seketika akibat kecelakaan tersebut. Ia berangkat dari Salt Lake City menuju Los Angeles untuk wawancara pekerjaan di Bandara Van Nuys. Dengan rencananya akan segera menikahi tunangannya bila diterima bekerja di Van Nuys. Peck pun berangkat menggapai mimpinya. Namun impiannya untuk segera menikahi tunangannya, Andrea Katz, pun kandas. Katz yang mendengar tentang kecelakaan itu dari berita di radio saat ia sedang mengemudi ke stasiun kereta untuk menjemput Peck, langsung histeris dan langsung menghubungi orang tua dan saudara kandung Peck yang tinggal di Los Angeles.
Mereka semua berkumpul mencari informasi di tempat kejadian dan rumah sakit, tempat evakuasi korban. Tubuh Pek pun ditemukan dari puing-puing kereta 12 jam setelah kecelakaan. Anehnya, selama 11 jam pertama, ponselnya terus melakukan panggilan ke nomor Katz, saudaranya dan ibunya. Secara keseluruhan, berbagai anggota keluarganya menerima 35 panggilan dari ponselnya sepanjang malam. Namun ketika mereka menjawab, tak ada suara apa-apa. Saat itu semua keluarga berpikir positif bahwa Pek masih hidup, hanya terjebak di suatu tempat dalam reruntuhan kereta yang hancur. Petugas penyelamat pun segera melacak asal sinyal ponsel agar dapat menemukan Pek. Panggilan pencari akhirnya menemukan tubuh Pek yang telah tak bernyawa, sekitar 1 jam setelah panggilan dari ponselnya berhenti. Anehnya, dari jenazah korban tak diketemukan ponsel miliknya. Dan bila ponsel tersebut dicuri, seharusnya pelacakan sinyal akan mengarah ke lokasi lain, bukan mengarah pada lokasi Pek ditemukan. Pada tahun 1969, seorang musisi rock asal New Jersey bernama Carl Uphoff menerima panggilan telepon dari neneknya. Sekilas tak ada yang aneh dengan hal tersebut. Namun pada kenyataannya, nenek Carl telah meninggal 2 hari sebelumnya. Saat itu Carl masih berusia 18 tahun saat menerima panggilan misterius tersebut. Dan ia selalu mempunyai ikatan khusus dengan neneknya yang mulai kehilangan daya dengarnya. Biasanya Carl sering ditelepon oleh sang nenek melalui temannya ketika ia sedang bermain. Dan Carl kerap merasa terganggu atas panggilan neneknya yang selalu mencarinya melalui telepon ke teman-temannya untuk sekedar menyuruhnya pulang. Hingga suatu hari nenek Carl meninggal dunia dan membuat remaja ini sangat berduka. Akan tetapi ia tak memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau spiritual. Dan jelas ia juga tak pernah berharap akan dapat mendengar panggilan dari neneknya lagi. Namun ternyata tidak demikian. Suatu malam pada tahun 1969, Carl yang tengah bermain bersama teman-temannya di sebuah apartemen di Montclair, New Jersey, tiba-tiba saja diberitahu ibu temannya bahwa ia mendapat telepon. Ternyata panggilan itu datang dari suara sang nenek yang telah meninggal. Dan ketika Carl belum sempat bertanya padanya bagaimana neneknya dapat berbicara dengannya, wanita itu telah menutup telepon. Bahkan masih banyak lagi panggilan selanjutnya setelah hari itu. Hingga pada akhirnya panggilan telepon itu berhenti. Namun Carl merasa bahwa neneknya masih mengawasinya. Berikutnya adalah misteri panggilan telepon untuk seorang wanita di Inggris. Pada tahun 1995, telepon di kediaman Nyonya Wilson yang berada di Wilmslow, Cheshire berdering. Dan ketika ia menjawab panggilan, Nyonya Wilson hanya mendengar suara yang sangat jauh yang diakui sebagai mendiang kakeknya. Sang kakek mengatakan bahwa dirinya dalam kondisi baik bersama dengan orang lain yang juga telah meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa selama ini ia tetap mengawasinya dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak. Hingga akhirnya suara sang kakek kian menghilang dan panggilan pun terputus. Dengan rasa penasarannya, Wilson mencoba menekan nomor untuk melacak panggilan aneh tersebut. Anehnya panggilan tersebut ternyata berasal dari telepon rumahnya sendiri dan tak ada panggilan lain. Namun ia sadar bahwa sang kakek hanya ingin menyampaikan kabar kondisinya yang baik-baik saja saat itu. Pemirsa, itulah misteri-misteri pesan dari dunia lain versi On The Spot.